Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-qail man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para ustadz, para sepuh yang sangat saya hormati, Ketua Takmir Masjid Bapak Yunus, Bapak apa itu? Bendahara, pengurus masjid semuanya yang sangat saya hormati, ibu-ibu Majelis Ta'lim Birrul Ulum, Marawis Birrul Ulum, yang sangat saya hormati Ibu Bupati, Ibu Bupati Kerom, Ibu Peter Gus Bagir yang sangat saya hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa hadir di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi atau kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang sangat mulia, sangat luar biasa berkahnya. Memang ada sebagian orang yang mengatakan enggak usah bikin peringatan Maulid Nabi, bid'ah. Ada apa enggak? Pernah dengar apa tidak, Ibu? Pernah dengar ya? Tapi kalau ada orang ngomong begitu, jawab saja gini. Jadi peringatan Maulid Nabi itu adalah wujud rasa bahagia kita atas lahirnya makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Kok memperingati Maulid Nabi itu kok apa ini seolah-olah dirinya kok tidak suka kalau ada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi bahwasanya iblis itu pernah menjerit. Bapak-bapak, ibu-ibu, iblis itu pernah marah, menjerit, muntah karena jengkelnya luar biasa. Ada beberapa kali, yaitu yang diantaranya iblis itu marah, jengkel, menjerit. Yang pertama adalah ketika dilaknat oleh Allah, terkutuk iblis beserta seluruh keturunannya diturunkan dari surga. Kemudian iblis dinas seluruh keturunannya masuk neraka. Maka iblis itu marah, jengkel luar biasa. Yang berikutnya lagi adalah ketika diturunkan ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, marah, jengkel lagi iblis ini, menjerit semua, ada apa wahai Tuhan, ada apa? Ini karena ada Muhammad sudah dilahirkan. Ini adalah musuh terbesar kita, kata iblis. Terus yang berikutnya lagi adalah ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Diturunkan surat Al-Fatihah. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, jadi yang jengkel, marah, menjerit, sampai diterangkan sampai muntah, menangisnya itu, menjeritnya itu siapa tadi? Yang paling jengkel siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, atas lahirnya Nabi yang paling jengkel itu siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau sekarang ada orang yang jengkel, marah, tidak suka atas peringatan Maulid Nabi, jangan-jangan temannya ibu-ibu yang ngomong ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Jadi iblis itu paling tidak suka. Jadi jangan-jangan kalau kita tidak suka ini jangan-jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya kitab itu menerangkan tentang keistimewaannya memperingati Maulid Nabi. Namanya kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam, disusun oleh seorang ulama besar. Saya akan membacakan di antara tentang peringatan Maulid Nabi. Wa fil lailati hadisah asara, dan di dalam malam yang menceritakan ini adalah Siti Aminah. Ini bukan hadis, tapi yang menceritakan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang ke-11 pada bulan Maulid, tabasar bimilati ahlul ardi sama. Maka semua kabar gembira, semua makhluk di langit dan bumi sudah dikasih tahu tentang akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailati tsanisa asyara, pada malam ke-12, qalat Aminah, wa kanat lailatun mukmirah wa laysa fiha dhulam. Pada malam ke-12, maka kata Siti Aminah, adalah di mana pada malam hari itu adalah malam yang sudah muncul bulan. Bulannya sudah muncul, wa laysa fiha dhulam, dan sama sekali tidak ada mendungnya. Wa kana Abdul Muthalib qad akhadha auladahu, dan Abdul Muthalib kakeknya itu membawa anak-anak cucunya bawa ke Mekah, ke Ka'bah untuk memperbaiki Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ada kerusakan-kerusakan yang direnovasi oleh Abdul Muthalib itu. Walam yabqa indi ahadun, maka atas Aminah, dan tidak ada orang sama sekali yang menemani diri saya. Tidak ada yang menemani diri saya pada waktu itu. Wala unsa wala zakar, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Fabakaitu ala wahdati, maka saya menangis atas kesendirian saya itu. Wa qultu wa wahdatah, ya Allah, aku sendirian ya Allah, ya Allah, aku sendirian ya Allah. La imratan ta'udduni, tidak ada perempuan yang membantu saya, atau wala khillun yu'annisuni, dan tidak ada kesunyian yang menghibur diriku. Wala jariyah tasnuduni, dan tidak ada perempuan yang menjadi sandaran diriku. Qalat Aminah, maka ketika itu dia sudah merasakan mau melahirkan. Bagaimana dirinya ini susah gara-gara mau melahirkan, tidak ada orang sama sekali. Summa nazartu ila ruknil manzil, maka kemudian aku melihat di sendi rumahku, di pojokan rumahku, maka ruknil faidan huwa qad insyaqqa, maka tiba-tiba ada cahaya itu kemudian menjadi melebar, dan kemudian keluar dari cahaya itu kharaja minhu arba'an niswatin, keluarlah 4 perempuan yang sangat tinggi-tinggi, ka'annahunnal akbar, yang seolah-olah ini wanita 4 orang ini seperti bulan-bulan purnama, cahayanya benderang. Jadi dia itu di malam hari tapi bercahaya. Wa qad ghasyatahal anwar, maka sungguh aku tertutupi oleh terselimuti oleh cahaya itu. Wa taqaddamatil ulama, maka kemudian maju di antara wanita 4 itu, minhunna wa qalat, man misluki, siapa yang bisa menyamaimu wahai Aminah, qad hamalti bi sayyidil basar, sungguh engkau telah mengandung tuannya manusia. Wa fahri Rabi'ah wa Madar, menjadi kebanggaan kabilah Rabi'ah dan Madar. Summa jalasat, kemudian wanita itu duduk di samping kanan saya. Fa qultu laha, man anti, siapa kamu? Qalat ana Hawa, aku adalah Sayyidah Hawa, ummul basar, ibunya seluruh manusia. Radhiyallahu anhu. Jadi yang mendatangi yang pertama adalah Siti Hawa. Siti Hawa kemudian duduk di samping kanannya Siti Aminah. Summa taqaddamat saniyah, kemudian maju yang wanita yang kedua. Minhu wa qalat man misluki, siapa yang bisa menyamaimu wahai Aminah, siapa yang bisa menyamai Aminah? Wa qad hamalli bituhri tahir, sungguh kamu telah mengandung seorang manusia yang disucikan, bituhri suci dan disucikan, wal ilmi zahir, yang punya ilmu yang seperti bunga, wal bahri zahir, dan seperti lautan yang yang penuh, wan nuril bahir, dan nur yang berlomba-lomba, wasiril zahir. Summa jalasat, kemudian duduk di samping kiri saya. Wa qultu, siapa kamu? Man anti? Qalat ana Sarah
imratul Khalil radhiyallahu anhu, aku adalah Sarah, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Summa taqaddamat salisah. Kemudian datanglah apa itu wanita yang ketiga, minhunna wa qalat man misluki ya Aminah, siapa yang bisa menyamai kamu wahai Aminah, wa qad hamalti bil habibil asna sahibil madhi wassana, siapa yang bisa seperti kamu wahai Aminah, kamu telah mengandung seorang habib, seorang kekasih yang sangat agung, sahibil madhi yang punya pujian, wassana dan pujian. Summa jalasat min wara'i dhahri, kemudian dia duduk di belakang punggung saya. Man anti, siapa kamu? Siapa kamu? Qalat ana Asyah binti Muzahim, aku adalah Asyah binti Muzahim radhiyallahu anhu. Aku adalah Asyah binti Muzahim. Tahu ibu siapa Asyah ini? Asyah ini siapa ibu-ibu? Asyah tahu ibu-ibu? Ibu-ibu apa nggak ada yang kenal kalau Siti Asyah? Kalau Dewi Persik kenal enggak Bu ya? Dewi Persik kenal ibu-ibu? Ayu Ting Ting, Ayu Tong Tong kenal ya? Ya Allah, ibu-ibu masih salim kalau binatang film kenal. Bintang film maksudnya. Bintang ya Allah. Ini ibu-ibu wanita-wanita yang istimewa, yang ibu harus kenal, yang ibu harus mengidolakan. Ketika ibu tidak mengidolakan orang-orang ini, bagaimana ibu akan bersama mereka? Jadi antama amah, kamu akan digiring bersama yang kau idolakan. Kalau yang kau idolakan Dewi Persik, maka kamu akan digiring sama Dewi Persik. Masalahnya Dewi Persik tidak ada jaminan masuk surga. Itu. Kalau Siti Hawa, kalau Siti Asia, Sarah istrinya Nabiullah Ibrahim, apa Siti Khadijah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Nah, gitu loh. Mengidolakan itu kira-kira yang bisa mengantarkan kita bareng-bareng ke sana. Mengidolakan yang enggak jelas. Kalau Bapak idolanya siapa? Ronaldo. Masya Allah. Akan dikirim pesannya yang kau idolakan. Ibu, Asyah ini adalah istrinya Fir'aun. Istrinya siapa? Fir'aun. Jadi ada memang tipe keluarga itu, ada tipe keluarga Fir'aun, ada tipe keluarga macam-macam. Ada yang kadang-kadang suaminya jahatnya luar biasa, istrinya solehah luar biasa, istrinya surga, suaminya masuk neraka. Siti Asyah, istrinya luar biasa solehah, bapaknya jahatnya luar biasa. Ya umpamanya di sini ada enggak kira-kira di sini? Ada enggak kira-kira ibu di sini? Ibunya rajin majelis taklim, ibunya rajin pengajian, bapaknya rajin togelan. Ada apa enggak kira-kira? Ada. Ya Allah, Fir'aun itu keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun. Tapi ada juga bapak ibunya suaminya bagus, istrinya jahat. Ada? Ayo siapa? Nabi Lut itu suaminya nabi, istrinya penjahat yang membantu orang-orang penjahat-penjahat itu. Akhirnya ditenggelamkan dalam musibah itu. Ada tipe keluarga model Nabi Lut. Di sini ada enggak model kayak gitu tuh? Suaminya rajin, pengajiannya rajin, jamaahnya rajin, ibunya ngurumpi terus, ghibah terus, tiktokan terus. Ada apa enggak ya? Ada ya, angkat tangan, di foto, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya Allah ya Allah. Ada keluarga, tipe keluarga yang berikutnya lagi adalah suami istrinya bagus. Nabi Nuh suami istri bagus, anaknya penjahat, ya Kan'an, anaknya jahat, bapak ibunya bagus, anaknya penjahat. Kayak Nabi Nuh, masya Allah, naudzubillah summa naudzu. Bapaknya rajin ibadahnya, soleh, ibunya rajin jadi solehah, rajin ikut majelis taklim, bapaknya juga begitu. Anaknya disuruh mondok susah, ada apa tidak? Di sini juga banyak begitu. Hati-hati, anaknya kalau masuk neraka, hati ya. Orang masuk surga bapak-bapak ibu-ibu itu kalau bisa bareng-bareng, itu baru nikmat. Katakanlah kalau sekarang, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, ibu bapak makan enak, di rumah enak,
tapi anaknya di penjara. Enak apa enggak itu? Seneng apa enggak? Seneng. Bapaknya di rumah baik-baik, ibunya masuk penjara, anaknya ada di rumah. Salah satu keluarga masuk penjara. Enak apa tidak? Padahal penjara paling berapa tahun? Ya, paling seumur hidup ya. Tapi kalau di neraka, naudzubillah summa naudzu. Maka oleh karena itu nanti di surga itu orang bisa saling berkunjung ke kakeknya, neneknya, saudaranya. Nanti kalau tidak ada di sana kita susah. Ya Allah, mana ibuku? Ya Allah, mana mertuaku? Ya Allah, anakku di mana? Cucuku di mana? Kalau tidak masuk surga nggak enak. Jadi yang enak masuk surga itu manakala kita bersama orang-orang yang kita cintai masuk surga. Amin Allahumma. Tapi juga ada keluarga, bapak-bapak ibu, suami istrinya jahat semuanya. Yaitu siapa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yaitu Abu Lahab sama istrinya. Istrinya suaminya jahat, istrinya suaminya tidak pernah ke masjid, istrinya juga tidak pernah ke masjid, tidak pernah ikut masjid salim. Itu adalah tipe keluarga Abu Lahab. Ada di sini kira-kira? Ada apa tidak? Ya Allah, naudzubillah summa naudzu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa ini qalat ana apa ini samawat tadi sudah sampai wa ahsun mubajatan. Kemudian datang apa itu yang keempat, wanita yang keempat, wa ya aksaruhunna haibatan wa ahsun mubajatan. Dia berkata, wa qalat mislu ya Aminah. Siapa yang bisa menyamai kamu wahai Aminah? Siapa yang bisa menyamai kamu Aminah? Waqad hamalti bi sahibil barahid. Sungguh kamu telah mengandung seorang anak yang menjadi yang punya dalil. Wal mu'jizat, punya mukjizat luar biasa. Wal ayat wad dalalat, punya ayat dan petunjuk. Sayyidu ahlil ardi, yang menjadi tuannya ahli bumi, was samawat, dan ahli langit. Alaihi minallahi ta'ala afdhalus salat wa akmalut taslimat. Baginya nanti akan mendapatkan kemuliaan sebaik-baiknya sholawat dan salam. Summa jalasat baina yadayhi, kemudian dia duduk di depan saya. Terus waqalat ya Aminah, summa jalasat baina yadayhi. Waqalat ya Aminah alqi nafsi, sandarkan dirimu wahai Aminah, alayya wa mili bikulliki ilayya. Faqultu laha man anti, siapa kamu ini, siapa kamu? Qalat ana Maryam binti Muzahim, ana Maryam binti Imran. Aku adalah Sayyidah Maryam binti Imran. Siapa Siti Maryam ini, ibu? Ibunya siapa? Ibunya siapa, ibu-ibu? Dewi Persik. Ya Allah. Siapa ibu-ibu Siti Maryam ini? Ibunya siapa? Alhamdulillah 100. Yang di sini, yang sana nggak bisa jawab, kosong. Ibunya Nabi Isa alaihi salam, ibunya Isa alaihi salam, seorang wanita yang melahirkan seorang anak tanpa bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, seorang wanita suci melahirkan anak tanpa bapak. Hebat apa enggak? Hebat apa enggak, ibu-ibu? Katanya di sini juga banyak yang model begini nih. Katanya banyak wanita yang melahirkan tanpa bapaknya, abal-abal. Naudzu, gerandong bapaknya. Naudzubillah summa naudzu. Nahnu idza wa qablul Mustafa alaihi salam. Qalat Aminah fasta'nastu, maka aku bahagia. Kemudian aku melahir. Jadi yang membedani Sayyidah Aminah, yang membedani Sayyidina Aminah adalah wanita-wanita ruh, wanita-wanita yang sudah wafat, meninggal dunia, tetapi secara rohaniahnya. Jadi bapak-bapak ibu, orang meninggal itu secara rohaniahnya itu bebas kemana-mana. Bapak-bapak ibu, jadi kalau orang meninggal itu sesungguhnya hanya pindah alam. Bapak-bapak ibu ya. Jadi orang meninggal dunia itu hanya pindah alam. Di sana, bapak-bapak, saya ingin melogikan. Kalau bapak-bapak ibu dulu di kandungan ibu itu sempit apa tidak, bapak-bapak ibu? Sempit apa tidak? Sempit di kandungan ibu, tapi waktu itu kita tidak merasa kesempitan juga di dalam kandungan ibu.
Tapi begitu kita keluar di alam dunia lebih luas daripada alam rahim. Betul apa betul? Alam dunia lebih luas dari alam nanti begitu mati alam barzah lebih luas lagi daripada alam dunia. Nanti di akhirat alam akhirat lebih luas lagi daripada alam barzah. Oke? Paham apa betul Bapak-bapak Ibu-ibu? Jadi alam barzah cuma masalahnya nanti di alam barzah orang-orang akan enjoy. Ibu-ibu mohon maaf. Jadi kalau sekarang ini ibu-ibu namanya siapa? Pokoknya saya Al-Fatihah kepada Ibu Ketua Masjid Salim Arso 10 Al-Fatihah. Saya baca Fatihah dari Sentani, ibunya padahal masih hidup di sini. Kira-kira tahu apa tidak? Merasakan apa tidak? Tidak merasakan karena kita masih terbungkus oleh jasad kita. Tapi kalau orang sudah wafat dimanapun dia berada, jauhnya di mana, walaupun dia mati di Mekah, kita Fatihah dari sini langsung nyambung, connect, dan dia mengetahuinya. Karena dia secara rohaniahnya lebih luas dimensi alam rohnya itu. Maka oleh karena itu Bapak-bapak Ibu-ibu, jadi di alam cuma yang penting jangan sampai kita di sana dipenjara. Kalau kita dipenjara semuanya dipending oleh malaikat. Kamu dapat kiriman dari mana? Dipending dulu. Urusannya harus kelar dulu. Jadi kita di sana bisa berinteraksi dengan ruh-ruh yang lain. Tetapi maka oleh karena itu hadirin, kalau kita dalam roh saling berkenalan. Kadang-kadang saya tolong dikubur sama bapak saya, ibu saya, kakek nenek saya. Kita akan bisa berkenalan sama mereka. Cuma kalau tidak dipenjara. Kalau dipenjara ya tidak bisa. Ibu-ibu ada di sini, sama-sama di Jayapura. Tapi kalau anaknya ibu di penjara, kira-kira bisa berinteraksi dengan bapak-bapak ibu apa enggak? Ya enggak bisa. Ya. Paham bapak-bapak ibu-ibu? Sama dengan nanti di alam barzah. Di alam barzah, kalau bapak-bapak ingin santai, nyaman bersama keluarga, jangan sampai ada yang dipenjara karena dosa-dosanya. Amin Allahumma. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril perintahkan semua malaikat untuk turun. Malaikat-malaikat ruh, para bidadari-bidadari turun semuanya menyambut atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini perintahnya Allah kepada malaikat Jibril. Pintu surga dibuka, pintu neraka semuanya ditutup. Pada saat itu karena apa? Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keistimewaan atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, di antara keistimewaan hadirin, jadi kalau orang memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hikmahnya adalah sesungguhnya tujuannya dalam peringatan Maulid Nabi adalah semakin kita mencintai Rasulullah. Untuk semakin mencintai Rasulullah, kata pepatah, tak kenal maka tak kenal maka tak. Bagaimana kita bisa cinta sama Rasulullah kalau kita tidak tahu apa itu sejarahnya Rasulullah? Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah, keluarga Rasulullah, anak turunnya Rasulullah kalau kita tidak mengenal mereka? Bagaimana anak-anak kita lebih mencintai Rasulullah kalau anak-anak kita lebih paham apa itu ceritanya Ipin Upin? Paham apa paham Bapak Ibu? Bagaimana kita lebih cinta sama Rasulullah kalau kita ini, saya mau tanya ibu-ibu, istrinya Rasulullah Siti Khadijah itu bagaimana? Bagaimana akhlaknya? Kira-kira ibu tahu apa enggak? Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu lebih paham sejarahnya Dewi Persik yang pernah janda atau Rasulullah kira-kira? Ibu-ibu yang di sini paham mana kira-kira? Ceritanya Ayu Ting Ting itu janda apa enggak ibu? Janda. Kenal nggih? Orang di sini paham nggih? Rasulullah itu berapa istrinya? Bagaimana sikap perilakunya? Bagaimana akhlaknya? Ya Allah, paham napa mboten? Anak-anak kita bagaimana kita bisa cinta sama keluarga Rasulullah kalau tidak dikenalkan, kalau tidak disuruh mondok untuk belajar tentang sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya adalah Maulid Nabi itu seperti ini. Bagaimana kita semakin mengenal dan semakin mencintai Rasulullah. Dalam hadis Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jan. Barang siapa mencintaiku, kata Rasulullah, maka orang itu akan bersama saya masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wa qala Abu Bakar Siddiq di dalam keterangan kitab ini, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Kata Abu Bakar Siddiq, ini bukan hadis Nabi, ini makolahnya Abu Bakar Siddiq. Kata beliau mengatakan barang siapa memendermakan uang untuk peringatan maulid Nabi, katakanlah 1 dirham. Kalau 1 dirham itu kurang lebih ya anggap saja 80 atau 100 ribu lah. Anggap saja 100 ribu. Maka karena ikhlas, karena cinta kepada Rasulullah, maka orang itu akan bersama saya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diantara ini orang-orang suka berderma mengeluarkan infaknya untuk peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kata Umar bin Khattab, barang siapa memeriahkan peringatan maulid Nabi, maka sungguh ia telah menghidupkan Islam. Maka diantara memeriahkan ini ada adat istiadat, ini ada macam-macam begini ya. Ini kan bentuk memeriahkan. Bentuk memeriahkan ini dibikin hiasan-hiasan, dibikin kue-kue segala macam ini. Ini adalah bentuk daripada apa itu? Bentuk daripada memeriahkannya. Ini adalah kata Umar bin Khattab, sungguh dia telah menghidupkan Islam. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama sayda ghazwat Badrin Hunain. Kata Utsman bin Affan, barang siapa mendermakan uang 1 dirham saja atau lebih daripada itu dalam peringatan, di situ dibacakan maulid Nabi, sejarahnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan sudah saya bacakan. Saya bacakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faka'annama sayda ghazwat Badrin Hunain, maka orang itu seperti ikut perang bersama Rasulullah dalam perang Badar dan perang Hunain. Artinya kita mendapatkan pahala bersama Rasulullah dalam perang Badar, perang Amin Allahumma. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramal wajah, man azzama maulidan. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa memeriahkan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh menjadi sebab orang itu tidak akan keluar dari dunia tanpa membawa iman, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan orang itu akan masuk surga tanpa hisab. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini kata Imam Ali, barang siapa mau memeriahkan peringatan maulid Nabi, maka menjadikan sebab dirinya tidak akan keluar dari dunia kecuali dengan membawa iman. Amin Allahumma. Dan diantara keterangan di kitab ini sangat banyak. Dan barang siapa ulama-ulama, para waliullah mengatakan, barang siapa di situ dibacakan maulid Nabi, di tempat itu dibacakan maulid Nabi, maka Allah akan turunkan malaikat menaungi di tempat-tempat di situ ada peringatan maulid Nabi, dan tempat-tempat itu menjadi berkah, supaya turunnya berkah dari Allah sampai 1 tahun ke depan. Jadi maka oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, pentingnya peringatan maulid Nabi jangan hanya di masjid. Kalau bisa di rumah-rumah kita, supaya rumah-rumah kita berkah. Rumah-rumah kita berkah karena dinaungi oleh malaikat-malaikat yang mendoakan rahmat Allah, kasih sayang Allah turun di rumah-rumah itu. Jadi jangan hanya di masjid saja, rumah-rumah kita penting. Kalau di masjid kita dapat berkah, kalau rumahnya tidak berkah bagaimana? Ibu-ibu ingin rumahnya berkah, bapak-bapak ibu-ibu? Di antara keberkahan itu apa? Rumah kita, rezeki kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita yang ada di rumah itu semakin mudah untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Itu namanya berkah. Tapi rumah yang tidak berkah bagaimana? Rumahnya bagus, ya, rezekinya banyak, uangnya banyak, tapi ibadahnya males. Suaminya ibadahnya males, istrinya males, anak-anaknya jauh daripada agama, rajin pacaran, rajin tiktokan, rajin main HP saja, tidak pernah baca Al-Quran. Namanya rumahnya itu bukan rumah yang berkah. Naudzubillah summa naudzu. Ini rumah-rumah kita di sini berkah apa enggak, bapak-bapak ibu-ibu? Berkah apa mboten? Rajin maca Al-Quran apa rajin maca HP? Ya Allah, jawabnya ragu-ragu, berarti 50-50 nggih. Masyaallah. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rumah-rumah kita berkah. Yang diantaranya hadirin, barang siapa di situ dibacakan maulid Nabi, sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan di situ ada makanan, ada minuman, maka makanan minuman itu menjadi berkah. Dan kalau di situ ada uang-uang, maka uang-uang itu kalau disimpan, menjadi berkah, jangan dibelanjakan. Cuma di sini kayaknya belum ada uang ya. Uangnya jangan banyak-banyak, bapak-bapak ibu, supaya berkah. Jadi katakanlah 2000 jejer yang banyak, ini bendera-benderanya mestinya uang ini. Bendera-benderanya itu uang, uangnya itu nanti disimpan di rumah. Kalau ibu-ibu punya brankas, taruh di brankas. Ibu punya brankas apa enggak? Ya Allah, gerobok ya. Taruh di gerobok supaya berkah. Berkah itu sebagaimana apa yang saya sampaikan. Kalau punya uang, punya keluarga, semakin dekat sama Allah, ya, itu namanya berkah. Makanya kalau bisa ada uang, uangnya itu jangan dibelanjakan. Kalau uangnya 100.000, nanti kalau suatu ketika ibu belanjanya habis, mikir-mikir, kayak ada uang ini. 2.000 itu saja, 2.000, 5.000, 10.000, karena untuk simpanan saja supaya berkah. Saya sering bapak-bapak ibu kalau ada maulid, kalau saya dikasih 2.000, saya simpan, taruh saya supaya berkah. Di rumah menjadi berkah. Amin Allahumma. Di kitab ini bukan main-main, di kitab diterangkan begitu, di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu pernah suatu ketika, bapak-bapak ibu, Rasulullah pernah suatu ketika keluar dari rumah beliau, maka kemudian di situ dilihat di masjid, maka di dalam masjid itu beliau lihat yang satu sedang berdoa membaca Al-Quran, sedang istighosah membaca Al-Quran, yang satu sedang belajar ilmu agama, maka kemudian Rasulullah bersabda gini, orang yang baca Al-Quran, yang berdoa ini bisa saja ini semua baik, ini dua-duanya baik, yang sedang istighosah, yang sedang baca Al-Quran ini baik, yang ini juga baik. Cuma kata Rasulullah, yang sedang membaca Al-Quran, sedang istighosah ini, ya kalau memang diterima oleh Allah, diterima. Kalau tidak diterima, ya berarti tidak diterima oleh Allah amalannya. Tapi orang yang sedang belajar ilmu agama, katakanlah belajar tajwid, belajar nahwu, belajar sorob, belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, orang yang seperti ini orang yang seperti ini adalah menjadi sebab ruhnya Islam. Islam itu, ruhnya Islam ada di ilmu, dan aku diutus oleh Allah sebagai mu'alim, sebagai seorang pengajar. Di situ ada orang yang mengajar, ada yang belajar. Maka saya ini diutus oleh Allah sebagai seorang pengajar. Maka Rasulullah memilih pilihan yang kedua, yaitu pilihan orang yang sedang belajar ilmu agama. Artinya apa, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kalau kita cinta sama Rasulullah, kalau kita mahabbah sama Rasulullah, mestinya untuk masalah tolabul ilmi, belajar ilmu agama, untuk diri kita, anak-anak kita, harus lebih kita prioritaskan. Sebab rohnya Islam, al-ilmu ruhul Islam, ilmu ini rohnya Islam. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan hadis Nabi, Rasulullah pernah melihat ada iblis. Rasulullah melihat iblis. Iblis itu mau masuk masjid, begitu mau masuk keluar lagi. Masuk keluar lagi. Ditanya, "Iblis, ente kenapa iblis? Ente kenapa? Kenapa keluar masuk? Mau masuk udah jadi, mau masuk udah jadi. Kenapa Anda ragu-ragu masuk masjid?" Kata iblis, "Muhammad, saya ini mau menggoda umatmu yang sedang sholat itu. Yang sedang sholat itu mau saya goda. Cuma saya takut di sebelahnya itu ada orang tidur. Saya takut dia terbangun." Loh, katanya Rasulullah, kok kamu takut sama orang yang tidur, yang sedang lalai, daripada orang yang sholat? Orang sholat itu sedang zikir sama Allah. Katanya iblis, orang yang sholat itu orang bodoh Muhammad, gampang sekali ditipu, gampang sekali dijerumuskan. Tapi orang yang tidur itu orang alim, pinter agama. Takutnya kalau dia bangun, dia tahu kalau dia salah pasti akan diluruskan. Maka oleh karena itu saya takut sama orang yang tidur, karena orang alim. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setan itu lebih takut sama orang alim dibandingkan orang ahli ibadah. Kau ibadah setiap hari 1000 rakaat sholat sunnah kamu, tapi kamu bodoh, tidak ngerti ilmu agama, tidak pernah kamu tahu ilmu fikih, tidak pernah kamu tahu nahwu sorob,
tidak pernah kamu tahu tafsir, tidak tahu ilmunya apa ini, ilmu tauhid, maka kamu dianggap oleh setan apa itu ringan untuk dijerumuskan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebuah cerita. Ada orang, masa sih orang ahli ibadah sama orang alim tapi fasik, orang alim tapi orangnya masih fasik. Kira-kira mana lebih mulia? Ini benar-benar di dalam kitab diterangkan seperti itu. Akhirnya orang punya kesepakatan, ayo kita goda. Dia ini orang-orang ahli ibadah, sholat malam, katakanlah sholat malam, begini sholat malam, terus tiba-tiba ada suara, wahai hambaku. Ini suara kayak dibikin-bikin lah, kayak film itu. Wahai hambaku, ketahuilah aku ini adalah Tuhanmu. Mulai sekarang aku terima semua permintaan kamu, aku ampuni dosa-dosamu. Sekarang kamu enjoy saja, tidak usah serajin-rajin mungkin. Kamu ibadah, seenak kamu lah. Karena aku sudah mengampuni, aku tutup pintu-pintu dosamu, sudah aku ampuni semuanya. Kamu aku janjikan masuk surga. Ini orang bodoh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu langsung terima kasih. Setannya langsung dia pergi. Ini manusia yang menyerupai setan, langsung pergi. Oh, berarti orang bodoh ini gampang sekali ditipu. Padahal saya ini setan menggoda dirinya. Terus akhirnya terus menggoda orang yang alim. Orang alim pernah ilmu, pernah mondok pesantren, pernah tahu ilmu tauhid, pernah ilmu syariat, mengerti ilmu tasawuf, tapi dia masih maksiat. Maka kemudian dia lagi maksiat gitu, tiba-tiba, wahai hambaku fulan, katakanlah umpamanya namanya siapa? Ahmad. Ahmad, ketahuilah sekarang aku ampuni dosa-dosa kamu, aku tutup semua kesalahan-kesalahan kamu. Sekarang sudah aku ampuni seluruh dosa-dosa kamu, aku janjikan surga bagimu. Maka aku bebaskan sekarang, kamu teruskanlah melakukan kemaksiatan ini. Langsung ini pasti ini salah ini. Allah pasti tidak akan perintah seperti ini. Dia cabut pedangnya, dia keluar. Siapa kamu? Sini. Kamu pasti setan. Kamu pasti setan. Maka sini saya bunuh kamu. Maka begitu akhirnya orang ini langsung kabur. Maka dia sudah tahu bahwasanya orang alim, bapak-bapak, ibu-ibu, orang alim walaupun fasik, setan itu masih takut. Dibandingkan orang ahli ibadah, orang ahli ibadah tapi bodoh, maka sangat mudah dijerumuskan oleh setan. Dalam keterangan hadis Nabi apa? Setan itu lebih mudah menggoda 1000 orang ahli ibadah dibandingkan 1 orang alim faqih tentang ilmu agama. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya putra-putri kita disuruh belajar ngaji, suruh ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada fikih. Ini diceritakan seorang wali Allah. Saya diceritakan seorang habib dari Yaman. Dari Yaman diceritakan seorang wali Allah di Yaman itu diterangkan begini. Dia itu ada orang meninggal di kampungnya di Yaman sana. Ada meninggal, begitu dia meninggal, dia dikasih tunjuk kasyaf, terbuka mata batinnya, dikasih tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia di alam barzah, orang ini disiksa terus menerus karena suaminya si laki-laki ini, seorang bapak ini yang meninggal, dosanya banyak, maka kemudian disiksa di alam barzah terus menerus. Terus kemudian beberapa tahun kemudian dia mimpi lagi, waliullah tadi mimpi. Ternyata dia sama sekali tidak ada siksaan sama sekali. Terus ditanya, bukankah kamu dulu yang disiksa oleh Allah atas dosa-dosa kamu? Iya ya Syekh, betul ya Syekh. Bagaimana kamu diampuni oleh Allah? Sebabnya apa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya, ya Syekh, saya seperti ini. Saya dulu waktu mati, istri saya sudah hamil. Istri saya hamil anak saya. Nah, setelah itu istri saya pinter, istri saya solehah, istri saya kemudian anak saya setelah umpamanya katakanlah tamat SD kemudian ditaruh di pondok pesantren. Maka setelah dia belajar sama kiai, baru pertama buka Al-Quran, baru Bismillahirrahmanirrahim, anak saya mengikuti Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah perintahkan malaikat, hei malaikat, angkat semua siksaan kepada bapak ini karena anaknya sedang belajar ilmu agama di pondok pesantren. Maka akhirnya apa? Ini bapak ini diampuni sebab syafaatnya anak yang soleh. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya kita punya anak-anak kita itu kalau bisa yang bisa membimbing kita masuk surga. Amin Allahumma.
Jangan sampai anak-anak kita justru membimbing kita, orang tua kita masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu pentingnya punya anak-anak kita ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bercerita yang berikutnya. Ada seorang waliullah namanya